Halo guys, balik lagi sama gue di Rumah Bioskop. Rumah Bioskop kali ini bakal menceritakan sebuah film yang berjudul Next Set. Sebelum aku menjelaskan film ini, saya tak bosan-bosan menyarankan kalau ini hanyalah konten full spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya, saya sangat menyarankan buat Anda menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga pengalaman nonton film secara utuh jauh lebih baik daripada hanya menonton spoilernya. Film ini menceritakan tentang seseorang yang dihantui oleh mimpi-mimpinya, dan tanpa sadar mimpinya itulah yang menjadi bencana dalam hidupnya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Scene diawali dengan seseorang pria yang sedang menggali tanah, yaitu untuk mengubur istrinya sendiri. Seseorang anak lalu mengambil sebuah kotak dan pergi ke rumah. Kemudian pria itu menghampirinya, lalu menyuruhnya untuk membuka pintu. Tapi sayangnya anak itu menolaknya. Pria itu pun langsung menghancurkan pintu itu dengan paksa. Dan film pun dimulai. Film diawali dengan seseorang pria yang bernama Ben, yaitu sedang berkonsultasi dengan seseorang psikiater yang bernama Dr. Colin. Kemudian Dr. Colin itu menyuruh Ben untuk berbaring di sofa. Lalu Ben menutup matanya dan Dr. Colin mulai menghipnotisnya. Saat berada di bawah alam sadarnya, Ben menceritakan kalau ada seseorang pria yang sedang memperbaiki mobil. Kemudian ada seseorang pria lain yang membunuhnya dari belakang. Pada malam harinya, saat Ben tidur bersama istrinya, Ben merasakan kalau ada yang aneh dengan dirinya. Tiba-tiba saat Ben sadar kembali, dia terkejut kalau dia sudah berada di luar rumah. Lalu Ben masuk kembali ke dalam rumah. Pada keesokan harinya, Ben yang sedang bersama istrinya yang bernama Lucky. Tiba-tiba ada orang yang meneleponnya. Orang itu menyuruh Ben untuk ke sana sekarang juga. Saat sampai di tujuan, Ben pun menyelidiki tentang kasus pembunuhan terhadap pria tua. Setelah itu, Ben pun menemui psikiaternya untuk melanjutkan pengobatannya. Lalu dia menceritakan apa yang terjadi pada dirinya tadi malam. Kemudian Dr. Colin mulai menghipnotisnya. Pada malam harinya, Ben yang sedang tertidur, dia pun bermimpi-mimpi hal yang aneh lagi. Lalu pada saat Ben terbangun, dia sudah berada di kamar mandi. Pada keesokan harinya, Ben pun pergi ke sebuah toko, dan pemilik toko itu bernama Don. Saat Ben mencari sebuah benda, Don menyadari kalau ada yang aneh dengan Ben. Setelah selesai memberi barang, Don dengan cepat langsung menutup tokonya karena takut dengan Ben. Di malam harinya, saat Ben tidur, dia merasakan lagi ada mimpi-mimpi yang buruk terus. Lalu Ben langsung bangun dan menemui istrinya yang sedang bersedih atas kehilangan janinnya. Keesokan harinya juga, Ben yang berada di kantor bersama temannya. Mereka ditemui oleh atasannya. Atasannya meminta bukti atas kasus pembunuhan ketiga itu. Tapi Ben belum menemukan satupun bukti untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Setelah atasannya pergi, temannya Ben menyadari kalau ada seseorang sipir yang mencurigai Ben. Pada malam harinya, Ben pun terbayang-bayang lagi sesuatu yang aneh dalam pikirannya. Pada saat mendekati Lucky, Ben bersikap aneh, seolah-olah ada yang sedang merasukinya. Dia pun pergi ke kamar mandi. Saat air mengenai tubuhnya, dia lalu sadar kembali. Kemudian Ben langsung pergi ke suatu tempat yang berada dalam imajinasinya. Pada saat sampai di tempat itu, dia menemukan mayat. Lalu para polisi datang untuk menyelidiki kasus pembunuhan itu. Sahabat Ben yang berada di TKP mulai curiga sama kelakuan Ben akhir-akhir ini. Dia sangat curiga kenapa Ben bisa menemukan mayat itu. Banyak sekali pertanyaan yang diajukan kepada Ben, tapi Ben pun masih bisa menjawab pertanyaan itu. Sahabatnya sudah mulai curiga apa yang terjadi di sini. Saat sedang dihipnotis oleh psikiater, Ben menceritakan semua kasus pembunuhan itu. Ben menceritakan semua kasus yang sedang diselidikinya kepada psikiater itu. Lalu Dr. Colin menyuruh Ben untuk tidak khawatir, karena semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Pada saat di rumah, Ben yang sudah selesai mandi,
Lalu dia membersihkan telinganya. Dia menyadari kalau ada cairannya berada di dalam telinganya. Kemudian Ben bersiap-siap untuk pergi dari tempat ini. Tapi Ben terlihat aneh, seperti bukan dirinya sendiri. Lalu Ben pergi keluar. Pada saat itu Ben menyadari kalau ada yang mengawasinya. Lalu Ben dengan cepat masuk kembali dan ke kamar mandi untuk membasuh tubuhnya. Kemudian Ben sadar kembali. Temannya Ben mengetuk pintu lalu bertemu dengan Ben. Temannya Ben curiga kepada Ben kenapa Ben tengah malam pergi keluar hanya untuk mengambil koran. Keesokan harinya saat Ben bangun tidur, dia menemukan cairan yang aneh di tempat tidurnya. Ben merasa curiga ada yang aneh tentang dirinya dan juga rumah ini. Lalu dia pergi ke sebuah toko milik Don. Ben ingin mencari tahu kenapa kemarin saat Ben selesai memberi barang, Don dengan cepat langsung menutup pintunya. Dia merasa kalau Don takut padanya. Lalu Don memberitahu kalau di dalam tubuhnya Ben ada kekuatan jahat yang sangat kuat. Don menyuruh Ben untuk mencari tahu sumber kekuatan itu berasal, biar bisa menyelesaikan masalahnya. Tanpa Ben sadari, Basket mulai mengikutinya. Pada malam harinya, saat Ben tertidur, Ben bermimpi hal-hal yang sangat aneh lagi. Tiba-tiba tubuhnya berjalan menuju ke suatu tempat. Pada saat kembali, Ben sudah berada di kolam renang. Ben menjelaskan kepada Basket kalau ada yang aneh tentang dirinya. Tapi Basket tidak percaya kepada Ben. Basket pun menelepon seseorang untuk menginterogasi Ben apakah Ben berkata jujur atau tidak. Saat mereka memberi pertanyaan kepada Ben menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Alat itu pun lalu mendeteksi kalau Ben benar-benar berkata jujur. Pada keesokan harinya, Basket menemuinya untuk membahas soal 3 kematian yang sedang terjadi dan kematian yang aneh itu. Kemudian Basket memberitahu kalau ketiga kematian itu memiliki kesamaan yang sangat menarik, yaitu sebelum mereka semua mati, mereka melakukan konsultasi kepada psikiater Dr. Colin. Saat Ben mengetahui itu semua, Ben terkejut kalau dia juga melakukan pengobatan kepada Dr. Colin. Ben pun dan Basket mulai curiga kepada Dr. Colin kalau dia sudah memasukkan sesuatu di pikirannya untuk membuat Ben bermimpi-mimpi hal yang sangat aneh setiap malam. Lalu Ben pergi menemui Dr. Colin. Pada saat Dr. Colin mulai menghipnotisnya, Basket mendengar semua perkataan mereka berdua. What's your favorite animal? Pada saat ditanya terus-menerus, Ben tanpa sadar menjawab kalau dia menggunakan penyadap. Dr. Colin pun terkejut dan menghentikan hipnotisnya itu. Ben lalu pergi menemui Basket. Kemudian mereka berdua pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan semua bukti ini. Perkataan Dr. Colin kepada Ben itu adalah bukti untuk menangkap Dr. Colin, agar Dr. Colin ditangkap untuk dipenjara atas perbuatannya. Tapi bukti itu belum cukup kuat untuk menjelaskan apakah Dr. Colin bersalah atau tidak. Sanctioned by the state to work exclusively with parolee, just perfect for burning off fingerprints. It makes Mereka berdua sangat kecewa kalau semua bukti itu belum cukup untuk menangkap Dr. Colin. Kemudian Ben pergi ke rumah Dr. Colin untuk menemuinya. Dan betapa terkejutnya Ben saat Ben menanyakan sesuatu, Dr. Colin tidak mengenalnya. Dan begitu juga dengan saat Ben melihat cangkir yang dibawa oleh Dr. Colin, Ben mengingat tentang sesuatu. Lalu Ben pergi ke rumah untuk menemui istrinya. Ben mengetahui kalau secangkir tas spesial yang diberikan setiap hari juga dimiliki oleh Dr. Colin. Ben pun mulai curiga kepada istrinya sendiri. Istrinya pun mengatakan kalau itu cuma kebetulan. Lalu istrinya menenangkan Ben. Pada malam harinya, saat Ben bangun tidur, Ben menemukan batu kecil. Lalu Ben membuka kasurnya dan mengingat hal-hal yang aneh dalam pikirannya. Lalu film pun berpindah lagi kepada Ben yang sepertinya sedang dirasuki seseorang. Ben pun sedang menggali tanah. Tapi saat sedang menggali, Ben melihat kalau ada seseorang yang mengawasinya. Lalu Ben bersembunyi. Tapi sayangnya Ben terjatuh dan terkena lumpur.
dan membuat jiwa dalam diri Ben sadar kembali. Pada saat Ben membuka bagasi mobil, dan betapa terkejutnya Ben kalau ada mayat sipir di mobilnya. Lalu Ben langsung pergi ke rumah untuk mencari sesuatu. Pada saat sampai di rumah, Ben menemukan tempat yang aneh. Tempat itu sejenis ritual atau semacamnya, dan banyak sekali barang-barang yang aneh di tempat itu. Lalu Lucky datang dan menyemburkan abu ke wajah Ben hingga membuat Ben tak berdaya. Ben sangat lemah sekali hingga tidak dapat menggerakkan satupun tubuhnya. Pada saat itu Ben sadar kalau dalang dari semua ini adalah Lucky, yaitu istrinya sendiri. Ben sangat kecewa kalau Lucky lah yang membuat Ben bermimpi-mimpi hal yang aneh tiap malam. Lalu istrinya menjelaskan kalau yang membuatnya seperti ini adalah trauma masa kecilnya, yaitu ayahnya pada saat itu membunuh ibunya di depan matanya sendiri. Of a woman owning her. Lucky juga memberitahu kalau ketiga pembunuhan misterius itu juga dilakukannya dengan menggunakan tubuhnya Ben. Lalu Lucky mengambil kotak kemudian menjelaskan bagaimana caranya mengendalikan tubuh seseorang. Lucky belajar banyak dari kotak itu Last year when we lost hingga dia bisa mengendalikan tubuh suaminya sendiri. Setelah memberitahu semua itu, Lucky mulai melakukan ritual untuk mengendalikan tubuh Ben. Lucky langsung pergi ke kantor Ben untuk mencari sesuatu. Pada saat sampai di kantor Ben, Lucky yang ada di dalam tubuhnya Ben bertemu dengan Basket. Basket lalu mengajaknya untuk pelatihan menembak. Pada saat latihan menembak, Basket terkejut kalau Ben menembak menggunakan tangan kiri. Basket mulai curiga kalau ada yang tidak beres dengan Ben. Saat Basket pergi, Lucky yang berada di dalam tubuh Ben langsung pergi ke ruangan Ben untuk mencari sesuatu. Pada saat mencari informasi di komputer, tiba-tiba Basket datang dan mengejutkan Ben. Lalu Ben pun pergi dari tempat itu dan menuju ke suatu desa, yaitu rumahnya sendiri. Pada saat sampai di rumah, Ben merasakan ada sesuatu yang mengikutinya. Lalu Ben mengarahkan senjatanya ke arah pintu, dan ternyata yang datang adalah Basket. Basket pun terkejut apa yang dilakukan Ben kepada Lucky. Tapi Basket tidak tahu kalau sebenarnya orang yang berada di dalam tubuhnya Ben adalah Lucky, yaitu istrinya sendiri yang tega melakukan itu kepada suaminya. Basket lalu mencoba untuk menenangkan Ben, tapi sayangnya Lucky yang berada di dalam tubuhnya Ben tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Basket. Kemudian Lucky yang berada dalam tubuhnya Ben langsung menembak kepalanya sendiri hingga membuat Ben tewas. Lalu Lucky sadar, dia pun pura-pura bersedih atas kematian suaminya sendiri. Akting yang dilakukan Lucky membuat Basket tidak curiga sama sekali kepada Lucky kalau dia adalah dalang dari semua ini. Killing people. And he was Kemudian film pun berpindah lagi kepada seseorang Basket yang sedang latihan menembak, dan jika dilihat dari gerak-geriknya, itu adalah Lucky yang sedang merasuki Basket. Pada akhirnya film pun berakhir. Oke guys, gitu dulu video dari Rumah Bioskop. Buat kalian semua yang mau nyaranin film, tulis saja di kolom komentar ya. Gue Rumah Bioskop pamit dulu guys. Bye bye.